Mahasiswa atau Kepresma Universitas Trisakti menyerukan demonstrasi Jumat siang. Rencananya mahasiswa akan berkumpul di Tugu 12 Mei Trisakti sebelum menuju gedung DPR Jakarta. Seruan aksi bertajuk "Seruan Turun Aksi" diunggah melalui akun Instagram resmi @kepresmausakti. Kepresma membawa 3 tuntutan, salah satunya pulihkan ekonomi dan politik nasional. Sebelum menuju lokasi unjuk rasa, massa rencananya akan berkumpul di Tugu Reformasi di depan kampus Trisakti di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara itu, Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dan Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi dukung pemerintahan Prabowo Subianto di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia menyebut masa aksi merupakan petani dan pedagang dari 8 kabupaten kota di Jabodetabek. Aksi ini merupakan aksi damai sebagai bentuk dukungan dan menyuarakan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Massa menyebut petani dan pedagang sangat terbantu dengan program MBG dan swasembada pangan. Aksi ini adalah bentuk dukungan kami kepada Presiden Pak Prabowo Subianto. Ini bukan aksi pertama kita dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini, hampir 2 tahun pemerintahannya, kita sudah turun menyuarakan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto. Karena yang kita tahu adalah kawan-kawan yang ada di lapangan hari ini, petani, pedagang ini sangat terbantu, sangat secara ekonomi meningkat, secara pendapatan juga meningkat dengan penetapan harga gabah, penetapan harga jagung, dan penyerapan hasil panennya ke MBG. Dan pedagang juga hari ini merasakan adalah stabilitas harga barang yang ada di pasar begitu. Informasi lebih lengkap terkait aksi demo di Jakarta, kita akan mesapa 2 tim jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juru kamera Aufa Farid di kawasan Patung Kuda, Jakarta, serta jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Bodia Vimala di kampus Trisakti, Jakarta. Kita ke Patung Kuda dulu, ada Rahma di sana. Rahma, bagaimana situasi terkini di sana? Seperti apa rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh polisi? Ya, Isan, untuk situasi di Jalan Medan Merdeka Selatan ini sudah terpantau lancar begitu ya, lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan karena untuk aksi massa tadi sudah selesai di pukul 10 dan juga rekayasa lalu lintas yang seperti diterapkan yaitu menutup sementara di jalur sisi kanan di dekat Monas ini di Medan Merdeka Selatan ini seperti tutup dan sekarang sudah bisa dilalui sejak pukul 10 pagi tadi. Kalau kita berbicara mengenai aksi massa tadi, Isan dan juga saudara, tadi dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dan juga Tani Merdeka Indonesia, ini mereka melakukan aksi dukungan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga menyerukan terima kasih begitu ya dengan program MBG dan juga swasembada pangan, di mana ini mereka mengklaim bahwa program MBG dan juga swasembada pangan ini sangat membantu dan juga bermanfaat kepada petani juga pedagang. Yang dititik beratkan tadi adalah terkait dengan MBG, di mana hasil tani mereka begitu ya langsung diserap oleh MBG dan ini juga menjadi salah satu manfaat yang didapatkan oleh para petani di beberapa daerah juga, termasuk tadi yang ditekankan adalah aksi massa yang berasal dari 8 kabupaten kota dari Jabodetabek. Isa dan juga saudara juga tadi ada program yang diklaim ini dirasakan manfaatnya selain dengan penetapan harga gabah dan juga jagung, juga penyediaan bibit dan alat mesin, penyerapan hasil panen oleh pemerintah yang ini ditujukan untuk MBG, lalu kemudian akses pupuk dan juga program MBG ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini sangat bermanfaat kepada petani juga pedagang, gitulah yang diklaim oleh aksi massa, di mana tadi untuk aksi ini berlangsung selama 2 jam, Isa dan juga saudara, dari pukul 8 hingga pukul 10, dan tadi juga mereka menyebutkan bahwa dari petani, nelayan dan juga peternak ini, masyarakat desa ini merasa sangat puas, 80 hingga 90% mereka ini merasa sangat puas dengan program makan bergizi gratis hingga swasembada pangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena ini aksi hanya sampai pukul 10, Isa dan juga saudara, untuk lalu lintas di sini sudah terpantau lancar, tidak ada penumpukan sama sekali dan juga tidak ada lagi rekayasa lalu lintas dan juga sudah tidak ada massa yang berada di Medan Merdeka Selatan ini. Isa.
Pak Piliang, dari kawasan Patung Kuda, Tamrin, Jakarta Pusat, kita menuju kampus Trisakti. Ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dan juru kamera Bodia Vimala di sana. Tifal, apakah massa sudah mulai bergerak ke arah DPR? Masih dalam tahap persiapan, Ihsan, sebelum akhirnya massa akan bergerak menuju ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Terkhusus ini datang dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti yang saat ini masih dalam tahap persiapan akhir menuju keberangkatan mereka ke depan gedung DPR MPR RI. Untuk lebih jelasnya soal bagaimana teknisnya, apa aspirasi yang disampaikan oleh massa ini, apakah ada hal yang berbeda ketimbang massa-massa dari aliansi mahasiswa lain yang sudah lebih dulu menjelaskan unjuk rasa di beberapa titik di kawasan Jakarta. Saya saat ini sudah bersama dengan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, yang didampingi juga oleh Wakil Presiden Mahasiswa Muhammad Adriansyah Putra. Mas Denny, kalau merujuk dari aksi unjuk rasa sebelumnya dan teman-teman melangsungkan aksi hari ini, adakah hal yang berbeda secara tuntutan? Yang pertama, kita membawa tuntutan dengan semangat yang lebih besar, yaitu semangat Tritura, di mana itu sempat dilakukan di 60 tahun lalu yang bisa membawa perubahan besar, pergantian rezim di bangsa ini. Lalu hari ini kita bawa kembali dengan isu yang lebih relevan hari ini, dan kita lebih sederhana hari ini, yaitu ada 3 hal yang akan kita bawakan dengan sub-subnya yang nanti akan ada beberapa, tapi 3 hal ini menurut kami ada menjadi highlight besar, yaitu yang pertama ada pemulihan stabilitas ekonomi nasional dan juga politik, lalu yang kedua ada pemberantasan inkompetensi pejabat yang hari ini banyak menjabat di pemerintahan dan juga sektor-sektor penting di negara ini. Lalu yang ketiga terkait dengan pengembalian supremasi sipil, di mana banyak teman-teman yang hari ini berjuang untuk kebaikan bangsa sudah mulai direnggut kebebasannya. Dan ini teman-teman akan tetap di titik kumpul di Tugu luar depan kampus Trisakti atau ada skenario lain? Untuk keberangkatan sendiri, kami akan tetap berangkat dari Tugu 12 Mei Reformasi, di mana itu adalah semangat kita hari ini untuk berangkat, dan nanti insya Allah di situ juga akan berangkat dari beberapa BEM di Jakarta yang kemarin turut serta konsolidasi di Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, diantaranya ada seperti Esa Unggul dan juga Undira. Lalu nanti ada teman-teman BEM lain yang akan mengkonfirmasi kepada kami untuk turut serta ada di lapangan. Oke. Ekspektasi teman-teman Trisakti dari aksi hari ini, karena mengambil lokasi di gedung DPR MPR, apakah berharap langsung bertemu dengan pimpinan DPR menyampaikan aspirasi atau ada ekspektasi lain? Jadi ini hal yang menarik, Mas. Jam 3 pagi kita mendapatkan kabar dari wartawan bahwasanya pimpinan DPR siap menemui kita sebagai mahasiswa. Tapi kita sampaikan bahwasanya hari ini kita datang ke sana bukan hanya untuk audiensi. Hari ini kita menagih janji keseriusan pemerintah, yang mana hari ini dengan permasalahan seluruh rakyat dan juga permasalahan bangsa, hari ini DPR sepatutnya adalah berpihak kepada rakyat. Hari ini apa yang sudah dilakukan oleh DPR? Hari ini dengan berbagai gejolak, dengan berbagai permasalahan, kami menganggap DPR belum punya solusi buat kami rakyat, sehingga ketika nanti bertemu dan tidak membawa solusi, kami kira kritik dan juga perlawanan akan terus kami lanjutkan. Mas Denny, Mas Adriansyah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbicara untuk Kompas TV kali ini. Dan estimasinya akan berangkat dari pukul 2 siang nanti, ya betul? Betul. Pada pukul 2 siang nanti mereka akan bersiap menuju ke titik kumpul di Tugu 12 Mei Reformasi depan kampus Trisakti untuk kemudian bergerak ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Ihsan. Tifal Solesa dan juru kamera Bodia Vimala dari kampus Trisakti. Dan sebelumnya ada Rahma Piliang dan juru kamera Aufa Farid dari Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Terima kasih kawan-kawan.